Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kami dari Kelompok 5 akan memberikan sedikit wawasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan serangga. Untuk itu saksikan video kita bareng-bareng ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas entomologi pertanian A tahun 2025 akan memberikan sedikit wawasan kepada teman-teman semua terkait pertumbuhan dan perkembangan serangga. Berikut ini merupakan nama anggota dari kelompok kami, yaitu saya ada Nadia Putri Sabrina, Siti Kurnia Ananda, Vina Novia, dan saya Sandi Stanisih. Kemudian ada Farah Sajidah, Hani Nur Fazira, dan terakhir Aulia Syafitri. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk membahas pertumbuhan dan juga perkembangan serangga, terlebih dahulu kita mengenal telur serangga, karena hampir seluruh serangga itu berasal dari telur. Telur itu dibuat dalam suatu sistem di dalam tubuh betina, yaitu sistem genital betina, yang dimana prosesnya itu disebut dengan oogenesis, yaitu proses memproduksi sel telur di dalam tubuh betina. Dan ketika sel telur itu sudah masak atau sudah siap untuk dibuahi, sel telur ini tuh akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui ovipositor. Ovipositor ini merupakan alat bagian dari serangga yang berfungsi untuk mengeluarkan telur dari tubuh betina. Dan proses peletakan telur ini disebut dengan oviposisi. Nah, di sini ada beberapa telur dari serangga ordo Phasmatodea yang saya ambil dari Robertson et al. Tahun 2018. Dapat dilihat dalam gambar ini bentuk telur dari serangga ordo Phasmatodea terlihat sangat beragam walaupun dalam satu ordo. Bentuk telur sendiri itu bermacam-macam, ada yang spherical, ovate, conical, sausage shape, barrel shape, dan torpedo shape. Terus ukuran telur sendiri itu mulai dari yang paling kecil kurang dari 0,5 mm hingga yang memiliki panjang 1 cm dan juga diameter 3 mm. Di bawah ini merupakan contoh telur yang paling memiliki panjang 1 mm, kemudian semakin ke kanan dia semakin kecil, yaitu kurang dari 0,5 mm. Nah, tadi sudah disebutkan beberapa bentuk dari variasi bentuk telur. Nah, spherical sendiri itu merupakan bentuk telur yang dia tuh bulat sempurna. Jadi dia tuh bulat, benar-benar bulat. Kemudian ada ovate, dia juga bulat tapi bulatnya itu oval telur. Kemudian ada conical. Conical sendiri itu berbentuk kerucut dengan bagian atasnya itu mengerucut atau semakin kecil. Terus yang terakhir ada sausage shape, dia tuh telurnya berbentuk seperti sosis. Yang selanjutnya ada barrel shape. Dapat dilihat contohnya itu dia tuh berbentuk seperti tong yang biasa kita lihat. Terus yang terakhir ada torpedo shape, di mana kalau torpedo ini bagian atas dan juga bagian bawah dari si telur itu sama-sama meruncing. Nah, kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan anatomi dari telur serangga ini. Anatominya sendiri itu terdiri dari beberapa bagian, ada mikrofil, protoplasma, yolk, membran vitalin, dan juga chorion. Dalam satu sel telur ini terdapat paling atas itu terdapat suatu lubang yang disebut dengan mikrofil dengan fungsinya tuh tempat masuknya sperma ketika fertilisasi. Kemudian di dalam sel telur serangga itu terdapat protoplasma dan juga yolk yang tengah yang berbentuk kuning ini. Protoplasma sendiri itu merupakan tempat pembelahan sel, sedangkan yang warna kuning ini yang di tengah itu merupakan yolk atau kuning telur yang berfungsi sebagai cadangan nutrisi untuk perkembangan embrio. Protoplasma dan yolk ini dilindungi oleh suatu membran yang disebut dengan membran vitalin yang ditunjuk dengan warna ungu. Membran vitalin ini berfungsi untuk melindungi isi telur yaitu protoplasma dan yolk dari kerusakan selama pembuahan dan juga perkembangan. Kemudian lapisan paling luar dari sel telur itu adalah chorion.
Korea ini berfungsi untuk merupakan pelindung utama dari gangguan fisik dan lingkungan luar. Baik, selanjutnya yaitu merupakan proses embriogenesis. Proses embriogenesis sendiri merupakan proses perkembangan yang biasanya dimulai setelah sel telur dibuahi. Proses tersebut meliputi yang pertama ada pembelahan inti, di mana setelah pembuahan terjadi, isi sel telur membelah beberapa kali. Kemudian pembelahan ini menghasilkan banyak inti atau yang disebut dengan blastomer, yang tersebar di dalam protoplasma telur. Selanjutnya yaitu pembelahan superficial dan pembentukan blastoderm, yaitu ketika inti-inti hasil pembelahan zigot tersebut bergerak ke area tepi sitoplasma telur, kemudian membentuk membran sel secara terpisah, menghasilkan lapisan sel yang disebut blastoderm. Blastoderm sendiri adalah lapisan sel superficial yang akan berkembang menjadi embrio. Selanjutnya yaitu terjadi proses granulasi, yaitu dengan invaginasi blastoderm membentuk lapisan embrionik dan struktur tubuh serangga. Invaginasi tersebut membentuk germ band atau penebalan dari blastoderm. Selanjutnya, yaitu terjadi proses segmentasi, yaitu pemanjangan germ band di sepanjang permukaan telur dan terbagi menjadi segmen tubuh serangga. Proses segmentasi ini penting untuk pembentukan organ dan membentuk pola tubuh serangga. Nah, gambar dari proses embriogenesis sendiri itu dapat dilihat pada gambar di samping. Ini tuh diambil dari Batch BI 2023. Selanjutnya ada perkembangan post embrionik, di mana proses-prosesnya di beberapa tahapan. Nah, ini merupakan contoh gambar exoskeleton pada serangga, di mana exoskeleton itu merupakan struktur lapisan pelindung luar yang berfungsi melindungi serangga. Kemudian exoskeleton ini membatasi pertumbuhan serangga muda atau yang biasa disebut dengan immature insect. Nah, dalam pertumbuhannya ini, serangga harus berganti kulit secara berkala atau yang biasa disebut dengan molting. Ketika serangga berkembang menjadi dewasa, akan mengalami perubahan fisik seperti pertumbuhan sayap dan organ reproduksi eksternal atau yang biasa disebut dengan external genitalia. Kemudian, seluruh proses pertumbuhan, molting, serta maturation atau pematangan disebut sebagai morphogenesis. Kemudian ada perkembangan post-embryonik, di mana ini merupakan gambar dari timeline of morphogenesis. Yang pertama itu ada embryogenesis, di mana embryogenesis ini merupakan tahapan awal, tahap perkembangan awal, di mana embrio di dalam telur setelah terjadinya pembuahan. Kemudian pada tahap ini juga terjadi pembentukan struktur dasar tubuh sebelum telur itu menetas. Kemudian pada proses ini itu akan berakhir saat telur menetas atau yang biasa disebut dengan eclosion atau eggheads. Selanjutnya ada eclosion atau eggheads ini merupakan proses penetasan telur dan keluarnya larva instar pertama dan menandai transisi dari fase embrio ke fase larva aktif. Kemudian dilanjutkan pada tahapan instar, di mana tahapan instar ini akan selalu diikuti dengan terjadinya molting atau terjadinya molting seperti pada first instar ini diikuti juga dengan first molt, di mana larva tumbuh dan kemudian mengalami molting pertama, yaitu pergantian kulit untuk masuk ke instar kedua. Selanjutnya pada second instar ini juga diikuti second molt, seperti yang pada tahapan pertama. Setelah tumbuh, larva akan kembali mengalami pergantian kulit kedua untuk menjadi instar ketiga. Kemudian pada third instar juga diikuti third molt, di mana proses ini seperti tahapan sebelum-sebelumnya akan mengalami pertumbuhan dan mengalami pergantian kulit untuk beralih ke fase instar selanjutnya. Nah, pada setiap instar, serangga mengalami pertumbuhan dan selalu diakhiri dengan molting untuk masuk ke tahap berikutnya. Kemudian molting sendiri itu terdiri dari dua fase utama, di mana yang pertama itu ada apolisis atau pemisahan kutikula lama dari epidermis, kemudian ekdisis atau pengelupasan kutikula lama yang tersisa. Kemudian molting ini berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan morfologis serangga, karena molting ini menandakan bahwa serangga itu kemudian dapat berkembang dengan optimal. Selanjutnya ada proses pergantian kulit luar pada hewan bereksoskeleton seperti serangga, laba-laba, dan krustasea untuk pertumbuhan atau perubahan bentuk. Fungsinya ada untuk
mencerna bagian dalam eksoskeleton lama, yaitu cairan ini mengandung enzim seperti kitinase dan protease yang memecah kitin dan protein pada bagian dalam eksoskeleton lama sehingga memudahkan hewan untuk melepas diri dari kulit lamanya. Yang kedua, ada mendaur ulang nutrisi, yaitu setelah bagian dalam eksoskeleton lama dicerna, nutrisi seperti kitin dan protein diserap kembali dan digunakan untuk membentuk eksoskeleton baru. Ini pada gambar ada eksoskeleton itu, yaitu ini lapisan luar yang keras dan sudah tidak muat lagi karena serangga semakin bertumbuh. Ada molting fluid, yaitu cairan enzimik yang berada di antara eksoskeleton lama dan eksoskeleton yang baru. Terus ada new exoskeleton, itu lapisan tubuh baru yang terbentuk di bawah eksoskeleton yang lama. Selanjutnya ada metamorfosis, yaitu perubahan selama berkembang dari telur hingga dewasa. Ada perubahan tersebut diikuti oleh pertumbuhan tubuh dan pergantian kulit, yaitu intervalnya antara echidis, umur serta bentuk serangga selama satu stadium, dan beberapa tipe metamorfosis yaitu ametabola, hemimetabola, dan holometabola. Baik, yang selanjutnya itu ada tipe metamorfosis. Tipe metamorfosis yang pertama itu ada ametabola. Ametabola itu merupakan perkembangan serangga tanpa melalui metamorfosis. Biasanya itu ditemukan pada serangga-serangga primitif. Untuk fase pradewasanya itu disebut dengan gayat atau bisa juga menggunakan dengan sebutan nimfa. Untuk habitatnya itu sama dengan fase dewasanya. Perbedaan antara gayat dan imago itu pada ukurannya saja. Untuk contohnya, pada serangga entognatha itu ada dari ordo Protura, ordo Diplura, dan ordo Collembola. Untuk pada jenis serangga Apterygota itu ada dari ordo Zygentoma dan ordo Microcorpia. Untuk pada gambar ini itu merupakan contoh dari Zygentoma. Untuk tipe metamorfosis selanjutnya itu yaitu metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis ini itu tidak melalui fase pupa dan bentuk tubuh imago itu tidak jauh berbeda dengan pradewasa. Untuk metamorfosis tidak sempurna ini itu dibagi menjadi dua, ada hemimetabola dan paurometabola. Untuk hemimetabola itu fase pradewasanya biasanya disebut dengan naiad. Kemudian imago dan pradewasa itu memiliki habitat serta pakan yang berbeda. Pada gambar di atas, untuk fase telur dan naiadnya itu berada pada air, sedangkan pada fase dewasa itu berada di daratan. Untuk contohnya ada dari ordo Odonata, ordo Plecoptera, ordo Trichoptera, dan ordo Epemeroptera. Kemudian untuk paurometabola itu fase pradewasanya disebut dengan nimfa, kemudian imago dan pradewasa itu memiliki habitat serta pakan yang sama. Untuk contohnya ada Orthoptera, dari ordo Batodea, kemudian ordo Hemiptera, ordo Mantodea, dan ordo Dermaptera. Selanjutnya ada metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna ini juga dibagi menjadi dua, yaitu holometabola dan hipermetamorfosis. Yang pertama untuk holometabola itu melalui fase pupa. Kemudian terjadi perubahan bentuk tubuh antara pradewasa dan imago. Selanjutnya fase pradewasanya itu disebut dengan larva. Sebelum ke fase imago, larva itu mengalami fase pupa. Dan imago serta pradewasa itu memiliki pakan dan habitat yang berbeda. Untuk pada gambar di samping itu merupakan contoh dari ordo Coleoptera dan Lepidoptera. Untuk contoh lainnya ada dari ordo Hymenoptera, ordo Diptera, dan ordo Neuroptera. Selanjutnya itu hipermetamorfosis. Pada metamorfosis ini itu fase pradewasanya disebut dengan larva. Kemudian imago dan pradewasanya memiliki pakan dan habitat yang berbeda. Nah, pada gambar ini pada gambar A ini itu merupakan larva instar 1, di mana yang memiliki ciri-ciri tubuhnya pipih, berkaki panjang, aktif bergerak, memiliki 3 kuku atau cakar di tiap kaki serangga. Ini yang disebut dengan triungulin. Dan pada fase ini itu merupakan fase aktif dan berbeda dengan fase berikutnya. Kemudian untuk yang gambar B ini itu ciri-cirinya masih aktif, bentuk agak mirip serangga dewasa tapi lebih lunak.
Kemudian sudah mulai terjadi perubahan bentuk dan perilaku. Kemudian untuk pada gambar C ini itu memiliki ciri tubuh membulat, lunak, dan berwarna pucat. Kemudian tidak aktif dan hanya makan saja. Sangat berbeda dengan larva instar 1 sehingga hal ini yang disebut dengan hipermetamorfosis. Kemudian untuk gambar D ini itu merupakan fase prepupa di mana pada fase ini itu tidak makan dan tidak bergerak. Selanjutnya untuk gambar E ini itu merupakan tahap transisi menuju bentuk dewasa atau imago dan pada fase ini itu tidak makan dan tidak bergerak. Kemudian untuk gambar F ini itu merupakan serangga dewasa yang mempunyai ciri bersayap dan dapat kawin dan bertelur. Pada fase ini juga memiliki bentuk yang sangat berbeda dari semua fase sebelumnya. Kemudian untuk contohnya sendiri ada dari Ordocoleoptera, Neuroptera, Diptera, Lepidoptera, Strepsiptera, dan Hymenoptera. Kemudian selanjutnya yaitu tipe-tipe larva, di mana gambar yang pertama merupakan tipe larva Campodeiform dengan ciri-ciri tubuhnya yaitu tubuh pipi dengan kaki panjang, biasanya dengan filamen di ujung abdomen, dan tubuhnya itu memanjang, kepalanya berkembang bagus dan bergerak aktif. Contohnya ada Neuroptera, Trichoptera, dan Mysticide. Kemudian yang gambar kedua adalah tipe larva Carabiform, di mana bentuknya itu mirip dengan Campodeiform, tetapi kakinya itu lebih pendek dan filamennya itu tidak ada. Contohnya dari Chrysomelidae dan Carabidae. Kemudian gambar yang ketiga merupakan tipe larva Erochiform, di mana ciri-cirinya yaitu tubuhnya silindris, tungkai torakal, abdomen atau pseudonya itu berkembang. Contohnya ada Lepidoptera sawflies. Kemudian selanjutnya yaitu tipe larva Scarabaeiform, di mana ciri tubuhnya itu tubuh silindris dan melengkung, bentuknya seperti huruf C. Kemudian kepala berbentuk dengan baik dan biasanya memiliki kaki yang pendek tetapi terlihat jelas. Contohnya ada Scarabidae weevil. Kemudian selanjutnya ada tipe larva Elateriform, di mana bentuk tubuhnya ini silindris, permukaannya halus dan kulit keras dengan kaki yang pendek. Contohnya Elateridae tenebrionidae. Kemudian selanjutnya ada Platyform, di mana tubuhnya ini tuh pipih dengan kaki tidak ada atau sangat pendek, di mana contohnya ada Lepidoptera, Limacodidae, dan Coleoptera pseudopenidae. Kemudian tipe larva yang terakhir ada Vermiform dengan ciri tubuh silindris dan memanjang tanpa kaki dengan contoh Diptera, Hymenoptera, dan Siphonophthera. Berikutnya yaitu ada tipe-tipe pupa. Yang pertama yaitu ada eksarat, di mana eksarat ini dibagi menjadi dua, yaitu ada Dectisus yang di mana Dectisus ini merupakan mandibel bebas dan bergerak. Eksarat yaitu embelan atau bagian tubuh seperti sayap, kaki, ataupun antena lepas atau tidak menempel pada tubuh. Nah, pupa jenis ini itu biasanya tidak memiliki kokon pelindung, seperti pada Ordo Lepidoptera, Endopterygota, dan juga Neuroptera. Berikutnya yaitu ada Adactisus, di mana Adactisus ini merupakan mandibel tidak bebas atau tidak bergerak. Eksarat ini merupakan embelan atau bagian tubuh seperti sayap, kaki, dan juga antena lepas atau tidak menempel pada tubuh. Dan pupa jenis ini biasanya tidak memiliki kokon pelindung. Pupa jenis Adactisus eksarat ini biasanya ditemukan pada serangga dengan metamorfosis sempurna atau holometabola seperti pada Ordo Coleoptera. Selanjutnya yaitu ada tipe pupa optek, di mana tipe pupa serangga yang memiliki embelan atau appendages seperti antena, sayap, dan juga kaki yang melekat erat pada tubuh pupa dan biasanya terlindungi oleh kokon ataupun selubung pelindung. Pada pupa optek, embelan-embelan tersebut tidak bebas atau tidak terpisah dari tubuh pupa. Contohnya yaitu pada Ordo Lepidoptera, Coleoptera dari family Chrysomelidae, dan juga Staphylinide. Ada Ordo Diptera seperti Nematosera. Dan yang terakhir ada tipe pupa coarctate, di mana tipe pupa ini mirip dengan pupa eksarat, akan tetapi pupa ini terbungkus dalam puparium, yaitu kulit dari larva instar terakhir yang mengeras dan membungkus pupa tersebut secara rapat sehingga alat tubuh pupa tidak tampak dari luar. Puparium ini berfungsi sebagai pelindung pupa selama perkembangan menjadi serangga dewasa, seperti pada Ordo Diptera Brachycera. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun PPT. Berikut ini merupakan glosarium bagi teman-teman yang mungkin
bagi teman-teman untuk membantu mengetahui istilah-istilah asing yang mungkin teman-teman belum atau kurang paham. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton atau memperhatikan video hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like,